Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kita akan membahas tentang video teman-teman atau video pemula yang saat ini mungkin view-nya lagi terjun bebas, drop, ya. Padahal awal-awalnya view teman-teman ini sudah meningkat, sudah stabil, tetapi tiba-tiba di akhir-akhir ini mungkin view-nya adalah jeblok, atau di bulan-bulan ini atau mungkin 2 bulan ke belakang. Jadi YouTube ini seakan-akan menganaktirikan para YouTuber pemula. Apakah itu benar? Atau mungkin hanya alasan yang dibuat-buat oleh para konten kreator khususnya YouTuber pemula? Tentunya kalau saya langsung menjudge, alah itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh YouTuber pemula saja. Kalau saya langsung menjudge teman-teman seperti itu, ini serius karena itu merupakan sebuah tuduhan, ya. Tetapi saya harus melakukan beberapa survei, riset, apakah itu memang terjadi khususnya di Indonesia atau karena memang karena pihak YouTube lagi berganti kepemimpinan dari cewek ke cowok atau bagaimana? Karena faktanya memang saham YouTube juga lagi drop, ya, pasca pandemi, dan mungkin ada banyak juga karyawannya yang dipecat. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Satu misteri. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa menjudge teman-teman bahwasanya itu adalah alasan yang teman-teman buat. Karena sekali lagi yang mungkin tadi view-nya termasuk atau tergolong tinggi, tiba-tiba terjun bebas, apakah erat hubungannya dengan upload video, kolaborasi video atau tidak? Sepertinya memang YouTube sendiri, atau mungkin begini ya. Sistem ini kalau dari pihak YouTube ada update biasanya akan ke-reset. Seperti ke-reset. Jadi apa yang tampil di beranda teman-teman itu tidak tampil lagi dan segala macam. Termasuk misalnya teman-teman kolaborasi video, setelah itu clear history segala macam. YouTube pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya laptopmu ada masalah, kan harus di-uninstall, harus diinstal ulang. Dan sistem YouTube pun ya sama sebenarnya, beda-beda tipis, cuma dalam kapasitas besar. Jadi apalagi ini yang menerapkan tentang SEO dan segala macam bla bla bla, lebih terkena dampaknya kayaknya. Tetapi sekali lagi saya tidak berani menjudge bahwasanya itu salah atau bahwasanya itu adalah alasan teman-teman. Karena saya coba mencari lewat Twitter, mencari Twitter lewat Twitter atau yang sekarang udah berganti dengan X. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sekali lagi di seluruh dunia, baik konten kreator besar ataupun kecil, semua terkena dampak bahwasanya view-nya menurun. Sekali lagi, semua di seluruh konten kreator dunia yang mengeluhkan ini lewat Twitter, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, bahkan channel-channel besar ya, itu semuanya kena dampaknya. Jadi, apakah ini kesalahan teman-teman? No, kadang-kadang memang lawak dan dagelan YouTube itu begitu ekstrim. Ya mungkin YouTube juga terlalu ketakutan dengan lahirnya TikTok atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Dan mungkin juga bisa YouTube lagi berfokus di YouTube Short atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Karena itu sekali lagi itu ranah dari YouTube. Tapi buat teman-teman, yang penting tahu saja, itulah YouTube. Ya, mau diapa-apain, mau kalian bela mati-matian segala macam, ya YouTube ini kadang-kadang ada lawaknya, ada dagelannya. Dan kalau sudah ngelawak, mereka nggak bakalan peduli siapa kalian, yang penting bisnisnya tetap eksis. Ya, karena YouTube ini adalah company, perusahaan, bukan yayasan sosial. Jadi apapun aturannya yang dibuat, apapun lawakan dan dagelnya yang dibuat, ya kita harus ikuti aturan. Karena misalnya dolarmu hilang juga nggak bisa kalian ngapa-ngapain. Ya, misalnya teman-teman seharusnya gajian, misalnya 1 bulan 10 juta, terus yang teman-teman terima 5 juta, teman-teman mau protes kemana? Mau protes ke siapa? Ke YouTube Kreator Indonesia? Nggak mungkin. Mau protes kemana? Ke kontributor? Nggak mungkin.
Ya, karena kontributor itu juga siapa? Kontributor ini bukan wakil dari YouTube. Karena kontributor itu juga kreator juga. Bahkan kreator yang subscribernya 10.000, di bawah 10.000 pun bisa menjadi kontributor. Yang penting seakan-akan bisa menjelaskan apa kemauan Google, padahal penjelasannya kadang-kadang juga nggak valid. Tetapi hanya berdasarkan pengalaman dan bisa menerjemahkan apa keinginan Google. Artinya ya bisa dibilang itu kaki tangannya Google, bisa jadi. Ya. Tetapi kaki tangannya Google itu tidak dibayar atau kontributor itu. Jadi teman-teman yang tidak bisa disuruh bertanya ke kontributor, sedangkan kontributor itu juga kreator, bahkan kreator yang mungkin pengalamannya juga saya nggak tahu. Akhirnya kenapa? Dibikin blunder, teman-teman bertanya ke kontributor, kontributor sendiri juga menjawab berdasarkan apa maunya Google, dan teman-teman nggak paham. Akhirnya antara yang setengah paham dengan yang tidak paham sama sekali itu diadu, bertanya jawabannya ini, bertanya jawabannya ini, teman-teman ikutin, padahal belum tentu juga itu 100%. Ya itulah Google, ya, melempar sesuatu bukan langsung dijawab, karena kalau langsung menjawab masalah teman-teman dan masalah Google ini adalah Google sendiri, jawabannya tentu adalah 100% valid. Dan itu kalau jawaban itu 100% valid diberikan oleh Google, maka semua akan menjadi konten kreator karena pasti benar dan pasti sukses dan pasti berhasil. Algoritma itu seperti ini loh menurut Google. Berarti ya Google terbuka kan, nggak ada rahasia lagi ya. Semuanya akan mengikuti dan semuanya akan menjadi konten kreator. Akhirnya apa? Makan HP bukan makan beras. Ya, semua petani juga akan berbondong-bondong menjadi konten kreator. Sudah bisa dimengerti ya? Semua jawaban dari Google itu kalau 100% adalah benar, maka semua orang di dunia akan menjadi konten kreator untuk menjadi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Akhirnya tidak ada pejabat, tidak ada petani, tidak ada pedagang, semuanya akan menjadi konten kreator. Kalian mau makan apa? Karena semuanya rahasianya sudah dibuka. Makanya Google selalu kalau ada pertanyaan begini minta tolong sama kontributor untuk menjawab pertanyaan itu, supaya pertanyaan teman-teman itu tidak 100% jawabannya benar. Supaya Google masih tetap eksis. Karena sesuatu yang teman-teman sendiri dalam gambaran dan nggak tahu pertanyaannya itu benar atau tidak, teman-teman akan selalu penasaran. Ya itulah Google. Lawaknya kan di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada hal positif ya. Walaupun sepi, yang tadinya mungkin view-nya standar atau cenderung tinggi dan itu sekarang terjun bebas, itu bukan hanya teman-teman saja, bukan hanya konten kreator besar, tetapi konten kreator di seluruh Indonesia ngalamin. Ya, penyebabnya apa? Oh, masih dicari. Google sendiri sebenarnya sudah tahu penyebabnya, tapi memang dibikin seperti itu. Sekali lagi ada rahasia-rahasia yang tidak dibuka, tetapi bisa dipelajari. Ya, makanya itu yang menyebabkan view-mu terjun bebas. Ya, selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.